Halo selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan akan kami habarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Tealita. Inilah kabar Sumatera. Itu tadi saya sebutkan 1650. Saudara melihat di situ juga ada Joshua. Betul yang mulia. Ikut bersama rombongan Putri Candrawati ya. Betul. Apa pakaiannya itu? Kemeja kah, t-shirt kah atau apa? Ingat saya kaos. Kaos. Siap. Kaos warna apa? Ada motif kah? Kaos biasa yang mulia. Kaos biasa. Siap. Warna apa kaosnya? Hitam, putih atau apa? Seingat saya putih yang. Warna putih. Siap. Kalau yang lain-lain seperti Ricky Rizal, Kuat Makruf, ya, Eliezer itu pakai apa? Seingat saya kaos kerah yang mulia. Kaos kerah. Siap. Kalau Joshua kaos oblong, Iya. oblong tanpa Siap. kerah, Siap. warna putih, ya. Terus setelah kedatangan akhir pada 1650 itu, saudara di luar, Betul yang. di luar. Siap. Kenapa saudara tidak di dalam rumah? Melanjutkan menyiram yang mulia. Penyiraman tanaman Siap. di halaman. Betul yang. Saudara tidak diminta ke rumah, baik oleh Putri Candrawati ke dalam? Tidak yang mulia. Tidak, ya, tidak. Terus kemudian saudara bersama siapa di luar waktu itu? Pada saat itu masih sendiri. Kemudian Pak FS datang. Siapa datang? Pak FS. FS. Iya. Ya, 1650 itu. Enggak. Hah? Setelah ibu datang, kemudian Pak FS kan datang. Ya, pakai mobil. Siap. Terus sudah masuk ke dalam. Siap. Pada waktu masuk ke rumah itu, ya, apakah ada saudara melihat mereka seperti tergesa-gesa, wajah tegang atau bagaimana? Saya tidak memperhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan ekspresi wajah mereka pada waktu itu? Tidak yang mulia. Tidak. Saudara melihat Joshua waktu itu, bagaimana saudara? Apakah saudara bertatapan langsung dengan Joshua pada waktu itu? Kan dia ada di taman. Iya yang Saudara mulia. mengatakan ada di taman. Siap. Apakah saudara melihat wajah Joshua pada waktu itu? Biasa-biasa saja yang mulia. Adakah wajah seperti memikirkan sesuatu atau wajah murung? Tidak ada yang mulia. Tidak. Siap. Saudara sempat berbicara dengan Joshua waktu itu? Berarti waktu saudara menyiram bunga itu Joshua ada di situ berdiri? Saya tidak melihat mulia. Hanya pas masuk saja. Pas masuk itu apakah Joshua langsung masuk ke rumah? Melewati garasi yang mulia. Iya, kan masuk rumah itu kan melalui garasi. Siap. Nah, apakah pada waktu kedatangan pertama Putri Candrawati itu, kan Joshua juga ikut di mobil tersebut. Apakah Joshua waktu itu langsung masuk ke rumah atau di luar dulu, atau masuk ke rumah keluar lagi? Seingat saya masuk dulu yang mulia. Masuk dulu Joshuanya Iya, lewat garasi. lewat garasi. Kemudian Setelah itu saya tidak tahu. tidak tahu. Nah, pada waktu saudara nyiram tanam itu saudara tidak lihat ada Joshua di taman. Tidak. Tidak yang mulia. Tidak ya. Jadi udah masuk ke dalam dulu. Hanya batas garasi saja. Dari mana saudara lihat Joshua itu? Pas turun dari mobil langsung ke dalam rumah melalui garasi. Iya, betul yang mulia. Ya, begitu ya. Terus yang di luar saudara sendiri itu siapa lagi? Hanya saya sendiri. Saudara, apakah ada Romer, Yogi? Setelah Bapak datang baru sama Om Romer yang mulia. Lah iya, kedatangan kan Romer dan Yogi kan bersama Ferdi Sambo ya, sama FS. Karena masing-masing sebagai ajudan dan sopir. Nah, ketika Ferdi Sambo juga sudah datang di situ ya, sekitar 1650 sudah terangkan ya.
ajudannya itu ya khususnya Romer dan supir Yogi tidak ke dalam. Tidak yang Ada di rumah, di luar, siap, betul. di pekarangan. Saudara ngobrol dari situ. Betul yang Itu kemudian setelah sekian lama masuk kedatangan Ferdi Sambo, apakah saudara ada mendengar suara tembakan? mendengar yang mulia. Dari mana saudara mendengar? Dari luar yang mulia. Dari luar. Ada saudara mendengar teriakan, Hanya suara letusan yang mulia. suara letusan, Siap, letusan. betul. Berapa kali letusan yang saudara dengar? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ada 7 kali? Tidak tahu yang mulia. Tapi lebih dari 3 kali. Betul. Lebih dari 3 kali. Ketika ada suara letusan itu, apakah saudara tidak berniat atau terdorong keinginan saudara untuk mengetahui apa sih yang terjadi? Tidak yang mulia. Saudara cuek saja. Takut saja yang mulia. Takut. Siap. Kenapa saudara takut? Karena lihat Om Romer panik, saya juga ikut panik yang mulia. Jadi yang di luar Romer dan Yogi panik. Iya, iya. Apakah mereka tuh masuk ke dalam untuk memastikan apa sih yang terjadi di dalam itu? Tidak yang mulia. Siapa yang menembak dan siapa yang ditembak? Tidak yang mulia. Hah? Masih di luar yang mulia. Masih di luar. Masih di luar. Siap. Apakah saudara bisa, tadi mengatakan ada lebih dari 3 tembakan. Apakah saudara bisa mendengarkan suara tembakan yang berbalas? Selang waktu saja yang mulia. Hah? Selang waktu. Iya. Tembakannya jarak jeda berapa? Coba. Letusan pertama. Mungkin berapa, sekitar 4 detik, 3 detik yang mulia. Misalnya, coba kamu semua ilustrasikan bunyi letusan itu dengan kata dor lah, katakan coba. Dor, dor, dor. Terus ada jeda, kemudian bunyi lagi gitu yang mulia. Dor, dor, dor. Terus kemudian jeda, Ya, bunyi lagi. siap. Berapa kali bunyi lagi? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Siap. Lebih dari 3 kali atau 2 kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat. Siap. Bunyi yang sudah dengar itu letusannya itu apakah sama? Dari pistol yang sama? Dari senjata yang sama? Untuk bunyinya sama yang mulia. Bunyinya sama? Sangat kencang. Hah? Sangat keras yang mulia. Sangat keras. Siap. Ya, saudara bisa membedakan bunyi petasan dengan bunyi suara tembakan? Tidak yang mulia. Saudara bisa membedakan bunyi pistol dengan senapan? Tidak yang mulia. Tidak ya, tapi ini bunyi letusan senjata api. Betul yang mulia. Senjata api. Dor, dor, dor. Siap. Kemudian terdengar, berhenti sejenak, terdengar lagi tembakan. Betul yang mulia. Berapa kali? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat ya, tapi lebih dari 1 kali. Siap. Lebih dari 1 kali. Kemudian setelah mendengar tembakan dari dalam, kan saudara ceritakan tadi Romer dan Yogi ada bersama saudara. Ya. Itu kemudian juga masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi? Tidak yang mulia. Hah? Tidak. Tidak. Siap. Saudara lihat dia panik. Iya, betul yang mulia. Kenapa panik? Kurang tahu yang mulia. Yogi juga panik. Saya masih bersama Om Romer yang mulia. Iya. Keduanya panik. Betul yang mulia. Pucat. Hanya bingung saja yang mulia. Bingung. Siap. Tapi tidak berusaha ke dalam mencari tahu. Mondar mandir yang mulia. Mondar mandir di mana dia? Ke depan terus ke belakang yang mulia. Nah, kemudian berapa lama kemudian saudara masuk ke dalam rumah tersebut? Kira-kira berapa menit? Untuk waktunya kurang tahu yang mulia. Pasti.
Kira-kira berapa menit? Ada 5 menit? Mungkin lebih yang mulia. Lebih yang mulia. Lebih. Terus apakah saudara kemudian mengetahui kira-kira jam berapa saudara masuk ke dalam? Dan saudara mengatakan ada membersihkan pecahan kaca di dalam rumah, ya. Ya, dengan ada membersihkan bercak darah, runtuhan tembok dengan menggunakan vakum, betul? Betul yang mulia. Itu pukul berapa? Malam yang mulia. Hah? Malam. Jadi saudara menyebutkan jam 20.30, berarti jam sekitar setengah 9 malam. Kurang lebih. Iya. Siap. Oh, saudara tidak disuruh masuk. Tidak yang mulia. Nah, apakah saudara tahu? Ya, saudara juga ada menerangkan loh, ada pemanggilan ambulans. Saya jujur saja lah ini. Ya. Apakah saudara setelah beberapa saat terjadinya letusan itu, tembakan itu, ya, saudara ada ke dalam? Di garasi yang mulia. Di garasi. Siap. Siapa aja saudara temukan di garasi? Bersama siapa saudara di garasi? Bersama Om Yogi, bersama Om Romer yang. Siapa lagi? Om Romer. Iya, Yogi dan Romer. Siapa lagi? Ada Pak FS yang mulia. FS. Siap. Siapa lagi? Seingat saya itu yang mulia. Apa yang dikatakan FS kepada saudara? Memanggil Pak Kasat yang mulia. Saudara disuruh. Siap, betul yang mulia. Saya disuruh untuk memanggil Kasat. Maksudnya Kasat Reskrim Ya. Polres Metro Jaksel. Betul yang mulia. Saudara tahu siapa Kasat Pak Ridwan yang mulia. Polres Jaksel? Tahu yang mulia. Siapa? Pak Ridwan. Ridwan Spolanit masuk saudara. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia.
Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Presiden Joko Widodo mengunjungi pasien korban gempa Cianjur yang dirawat di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Dengan didampingi sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo mendatangi RSUD Sayang untuk melihat kondisi pasien korban gempa yang dirawat di rumah sakit ini. Jokowi meminta rumah sakit untuk menangani pasien dengan baik. Ya, yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan, penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian ya tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien, sekarang tinggal 24. Yang lain sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat, ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa saya melihat penanganan di sini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang. Ya. Pak, izin Pak, posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi, Pak, tidak hanya di satu titik saja. Itu sulitnya mendistribusikan logistik, kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali. Kenapa hari Selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan. Karena memang titiknya terlalu banyak, medannya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah. Dan evakuasi tadi yang ada 39 yang belum ditemukan, tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan. Moga-moga nanti semuanya bisa segera tertangani, kemudian kita bisa konsentrasi ke rehabilitasi kembali, karena ini kelihatannya gempanya sudah agak mereda. Ya. Pak, evakuasi juga sangat menyulitkan, Pak, karena tanah juga cenderung bahaya. Iya. Tadi juga karena kenapa nggak mulai-mulai, karena berhitung tanahnya gampang longsor, kalau dahuluan hujan juga berbahaya, tapi tetap tadi saya sampaikan dimulai. Ya, makasih. Presiden kemudian lanjut mengunjungi lokasi Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Lokasi di mana 39 orang masih dinyatakan hilang akibat longsor. Presiden meminta proses pencarian dan evakuasi dilakukan dengan cermat. Pagi hari ini saya kembali ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat setelah 2 hari yang lalu, hari Selasa saya juga ke sini. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ini yang pertama, karena kita tahu di sini masih ada 39 yang belum ditemukan. Di satu titik saja, 39 yang belum ditemukan. Sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi, dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini
untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Makanan, obat-obatan, logistik semuanya terdistribusi dengan baik. Termasuk juga kekurangan tenda yang ada. Tadi ada juga keluhan air juga, karena memang ini titiknya banyak. Sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan. Saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kendala yang ditemukan oleh Pak Presiden, kenapa pada akhirnya masih ada 39 yang belum ditemukan, Pak? Kendalanya apa saja, Pak? Ya, karena kondisinya curam, masih hujan, dan masih ada gempa susulan, tanahnya labil, sehingga perlu kehati-hatian. Tapi tadi Menteri PU sudah memerintahkan kepada jajarannya yang sudah terbiasa melakukan cut and fill, saya rasa ini bisa segera dikerjakan. Ya. Bapak izin sampai hari ini mungkin ada proses evakuasi, ada evaluasi apa Pak sampai hari ini Pak? Saya belum ke lapangan semuanya, nanti setelah selesai saya baru ini akan ada evaluasi, nanti akan saya sampaikan pada seluruh jajaran. Ya. Terima kasih Bapak. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di Kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Sedikitnya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Sih Kak, enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, khas Toba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pagi ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.